Nafi, Ustaz Tirmidzi yang hari ini tidak ada di Alikam. Tahun 2003 ini kita mulai rapat tanggal 14 Februari tahun 2003 sampai itu tanggal 28 Februari penuntasan profil Mahat Ali ketika itu, termasuk rapat di Ternate tanggal 1 sampai 9 Mei tahun 2003. Tanggal 14 Mei 2003 ini silaturahmi dengan Pondok Langitan. Tanggal 6 September 2003 ini lokakarya kurikulum Mahat Ali. Ini pertama Ustaz Yusuf dan Ustaz Rozi dulu datang ke Alikam sebagai moderator di lokakarya kurikulum Mahat Ali ini. Ustaz Rozi akhirnya pindah ke Jombang diganti dengan Ustaz Zainul Zuhdi ketika itu. Pas 6 September 2003 ini lokakarya dan melibatkan beberapa pakar pendidikan, antara lain nanti kita sebutkan ada Ustaz Toha Hamid, ada Ustaz Ibrahim Radol, ada Ustaz Sa'adul Akbar dan sebagainya. 1 Oktober 2003 ini pengajuan proposal Mahat Ali ke Kompertais. Kita ketemu Pak Nursan ketika itu, Ustaz Muzamil, saya Ustaz Tirmidzi, dan akhirnya diberikan masukan bahwasanya Mahat Ali itu belum ada kebijakan atau keputusan yang pasti, sehingga kita disuruh pulang lagi untuk merevisi menjadi Staima Mahat Ali itu, Stai Mahat Ali Alikam itu. Sehingga kita datang lagi tanggal 10 Oktober 2003 dengan mengajukan proposal Stai Mahat Ali Alikam. Jadi sebelumnya itu hanya Mahat Ali, tanggal 10 itu dirubah dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Mahat Ali Alikam Malang, tepatnya tanggal 10 Oktober 2003. Tanggal 15 ini tanggal 12 sampai 15 Oktober 15 sampai 16 Oktober ini ini ada sebelumnya. Tanggal 15-16 Oktober ini ujian masuk pertama, gelombang pertama Mahat Ali Alikam, yang mana di sana ada 47 calon, 48 calon, cuma yang terima hanya 28 ketika itu. 28 itu hanya satu yang mundurkan diri, itu seingat saya dari Caruban, yang mana mungkin guyonan dulu dimarahi sama almarhum ya Mas Duki, itu bukan muridnya tapi Kiai Musopo karena nggak bisa baca kitab dulu. Satu saksinya, ada. Itu ada dari Caruban, sehingga yang masuk pertama itu ada 27 mahasiswa. Yang hari ini juga masih ada yang khidmah di Alikam, ada 3, Ustaz Minan Khalik, Ustaz Hamzah dan Ustaz Mustafa yang ada di Depok itu. Itu periode pertama. Itu ujian masuknya tanggal 15-16 Oktober 2003. Tanggal 4 Desember tahun 2003 ini turunlah keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Jadi dulu bukan Pendis tapi ada kelembagaannya. Kalau sekarang Dirjen Pendis gitu ya. Dulu Dirjen Kelembagaan Agama Islam, ini nomornya DC nomor 2/544/2003. Hari ini alhamdulillah Staima Alikam mulai berdirinya tahun 2003 itu sudah mengalami beberapa kegiatan. Tahun 2009 kita khususnya hanya ada satu prodi yaitu PAI. Alhamdulillah kita mengajukan akreditasi dan langsung visitasi, keluar nilai B ketika itu. Tahun 2012 ketika itu, kalau dulu masih ada istilah perpanjangan izin operasional setiap 2 tahun sekali, itu kita sudah mengajukan juga. Yang terakhir tahun 2012 itu perpanjangan izin operasional hanya untuk prodi PAI. Tahun 2014 kita mengajukan akreditasi lagi, muncullah tahun itu dari 2009 sampai 2014 itu adalah B itu. 2014 sampai 2015 kemarin muncullah nilai yang tertinggi di antara di PAI itu, yaitu dengan angka 361 dengan nilai A itu. Tahun 2017 kita mengajukan prodi baru yaitu tahun 2015 2015 itu prodi baru MPI, terus baru MPI terakreditasi tahun 2017. Untuk institusi itu terakreditasi tahun 2018 dengan nilai B, walaupun di sana ada kendala bahwa izin operasional hanya untuk prodi PAI, dan ternyata Staima ketika itu kita belum ada SK khusus yang menyatakan izin operasional Staima, dan itu kita tahu
pas agitasi institusional tahun 2018 itu. Akhirnya kita mengajukan rekom ke Kopertais gitu, untuk menyatakan kita itu bahwasanya izin operasional PAI itu juga sekaligus izin operasional STAIMA. Itu untuk 2018. Tahun 2019 ini BGMI teragitasi C. Selanjutnya, ini saya sebutkan sejarah dan runtutan maba mulai tahun pertama berdirinya 2003 sampai hari ini. Walaupun tidak saya cantum semuanya. Tahun pertama itu tadi ada 27, 28 cuma satu yang keluar. Dari 28 itu hanya 14 sampai akhir. 14 itu hanya 6 yang punya ijazah formal. Jadi 27 orang itu masuk Bahat CS itu yang sampai akhir hanya 14. Nah, sampai wisuda itu yang punya ijazah formal hanya 6 orang. 6 orang. Yang lainnya menyusul dan sampai hari ini pun ada yang tidak menyusul, yaitu Akhuna Bahaudin itu tidak mengurus ijazah formalnya memang. Sampai sekarang memang. Habis itu enggak jadi kepala pesantren. Tahun 2003 ini berdirinya Ustaz Rosidin, ini hanya 12 orang. 2005 berdirinya Ustaz Mansur. Akhirnya Ustaz Mansur pindah ke periode 26, itu ada 13 orang. Selanjutnya ada 11 orang, ini berdirinya Ustaz Naim, Ustaz Zen. Akhirnya dari 11 ada hanya 9 Bajan ya. Tapi yang lulus 8 karena satu ikut tahun selanjutnya itu ya. Terus selanjutnya tahun 2007 25 mulai banyak, 28 31, 29 ada 24 turun lagi. Nah, baru tahun 2010 kita memikirkan kalau hanya teman-teman yang mukim saja maka tidak akan membengkak jumlah mahasiswa itu. Akhirnya Ustaz Anwar Ustaz Kaswi membuka tempat lain. Walaupun dengan perasaan takut-takut membuat kelas jauh gitu. Yang pertama ada di Al Hayat Al Islamiyah di belakang dalamnya Ustaz Kaswi itu, dan yang kedua di Pondok Bahrul Ulum di Badan Ustaz Ali Rifan ini. Itu tahun 2010. Akhirnya dari jumlah mahasiswa yang hanya sekitar 20 sampai 30 itu bisa bengkak. Ya, menjadi 65 mahasiswa-mahasiswi, dan di tahun itu juga kita menerima mahasiswi. Jadi mulai tahun 2003 sampai 2009 itu tidak ada mahasiswi. Ya, baru ada mahasiswi itu pun yang ada di luar di Al Hayat Al Islamiyah dan ada di Tajinan. Itu baru ada mahasiswi. Dan kemarin alhamdulillah mahasiswi pertama kita di Al Hayat itu saya ternyata sudah menjadi PNS di SDN Muring itu. Muring yang kepala sekolahnya Ustaz Rifai, Muhammad Rifai. Kemarin saya penutupan PR di sana itu, Ustaz Anwar sudah saya ceritakan itu. Alhamdulillah ketika saya dapat masukan dari teman PPL itu, terima kasih pada dosen guru pamong saudari Nisfulaila. Saya ingat 2010 itu karena data saya punya semua itu. Saya Bu, jadi apa alumni Alika? Iya Pak, saya mahasiswa pertama di Al Hayat Al Islamiyah. Saya PNS di SDN Murid. Pakai ijazah Alika? Iya, PNS dari Alika. Karena belum S2, hanya S1 Pak. Oke, itu pertama kali kita punya mahasiswi di tahun 2010. Itu pun bukan di Alikam, artinya bukan yang mungkin, tapi di luar, di kelas luar. Jadi di Pondok Al Hayat Al Islamiyah dan di Pondok Bahrul Ulum Tajinan. Nah, oke. Nah, sehingga jumlah mahasiswanya relatif naik pesat, bahkan di atas 100%. Ya, dari 24 jadi 65. Terus tahun 2011 juga semakin banyak, alhamdulillah 90 juga memaksimalkan teman-teman yang ada di Al Hayat dan di Tajinan. 2012 ada 114, 2013 ada 127, 2014 133, 2015 ini sudah ada MPI. Ya, ada MPI sehingga jumlahnya juga semakin tambah. Nah, tahun ini semua kelas yang ada di Al Hayat di Tajinan kita tarik semuanya karena ketika itu ada isu bagi lembaga yang buka kelas jauh akan dicabut izinnya. Di tahun 2015-16 ini semua kita sentralkan di ABK. Ini di Ustaz Ali yang di Tajinan sana juga kita tarik, yang di Al Hayat kita tarik semuanya. Nah, alhamdulillah tahun 2016 ada 3 prodi yaitu MPAI, MPI dan BGMI. Jadi jumlahnya ini sesuai yang daftar ya. Kalau sekarang Ustaz Said
bisa mengcross-check kok banyak banget. Ini pendaftar utama awal. Kalau sekarang yang aktif berapa nanti itu bicara yang lain. Tapi intinya yang pertama daftar ini. Tahun 2020 alhamdulillah ada 4 prodi, ditambah dengan pasca tadi itu ya. Tahun ini kita dapat 206 PAI, 37 MPI, 26 PGRI dan 46. Ini gelombang pertama pasca yang sudah dapat NIREM. Kalau belum dua kan belum dapat NIREM. Nah, ini sedikit gambaran perkembangan jumlah mahasiswa mulai awal 2003 sampai hari ini. Ini sedikit review. Tahun 2010 pertama menerima mahasiswi. Jadi tahun 2017 pertama menerima dosen perempuan. Jadi mulai 2003 sampai 2017 awal tidak ada dosen perempuan. Ya, semuanya laki-laki. 2017 menerima bagian administrasi perempuan. Sekarang jadi putrinya Ustaz Kasui. Ya, 2015 perpindahan kantor dari lantai atas ke bawah itu. 2015 juga pertama menerima mahasiswi mukim. Yang kemarin di sudah 31, dulu ada 3, yang 2 out, 31 itu cici itu kemarin. 2015 sentralisasi tempat perkuliahan. Jadi yang di Tajinan di Al-Haid kita kumpulkan, bahkan yang di Karangploso menurutnya Ustaz Rosidin dan tadi di Kembang tertarik juga gitu. Tahun 2017 perpindahan Asma Putri dari dalam sini ke kamar saya. Belakangnya Ustaz Abdul Hadi. 2020 penggunaan gedung pasar sarjana dan 2020 perpindahan Asma Putri di lingkungan ke lingkungan dapur di belakang dalam penyanyi. Itu sedikit jalanan Al-Hikmah Malang. Tanggal 4 Desember 2020 ini genap 17 tahun Stay Mahdali Al-Hikmah Malang. Kalau saya lihat di Siakat ada 39 dosen tetap. Ada yang NIDN, ada yang NIDK. Ada Ustaz Sultan NIDK, ada Pak Sel, ada 3 atau Ustaz ada berapa NIDK? Nah, lupa, siapanya lupa ya. Oh, Aziz, okay. Terus ada 9 dosen tidak tetap. Ada 1051 mahasiswa yang 4 tahun. Ini belum ditambah dengan yang belum tamat yang 2015-16-nya. Ya. Ada 1 kendaraan operasional Staima Agam yang di tahun 2018 ini. Ini sampai tanggal 5 Desember atau 4 Desember 2003. Nah, ini beberapa asatidzah yang pernah ikut dalam rapat, ada yang sudah mundur ila rahmatullah, ya, ada yang sudah pindah tempat, yang tidak khidmah lagi di Al-Hikam, ada yang masih istiqomah di Al-Hikam ini. Ini saya mungkin Ustaz Muzamil kalau ada yang belum tersebutkan, karena saya hanya melihat di notulensi yang lebih sekali Ustaz Muzamil. Ini almarhum Yadi Hashim Muzadi jelas, karena beliau juga inisiatornya. Ada Ustaz Muhammad Nafi yang hari ini jadi pengasuh. Ada Ustaz Sultan. Nah, rapat tahun 2002 itu notulennya adalah Ustaz Sultan. Ya, Ustaz Sultan. Ustaz Sultan Adim. Ada Ustaz Zainuddin yang sekarang PR di UIN. Wakil rektor. Ada dulu masih dokter kasus Saidban. Ada Ustaz Ali Zamhari, ada Ustaz Marzuki Mustamar, ada almarhum Ustaz Jumran Sakinda, almarhum, ada Ustaz Anwar. Saya Ustaz Abdullah. Kali itu belum. Ada Dr. Rafiuddin, ya, Dr. UM. Ada Dr. Agus Maimun. Ada Dr. Profesor Dr. Toha Hamid. Ada Ustaz Muzamil Zaini. Ada Ustaz Tirmidzi yang hari ini sudah khidmah di tempat lain. Ya, ini dulu full timernya yang membuat profil, membuat yang notulensi Ustaz Tirmidzi. Beliau bahasa Inggris maksud saya nggak kenal Ustaz ini. Itu bahasa Inggris. Sekarang dia bukan. Oh, itu tahun 2002 kok. Itu makbul tuh. Saya terus nggak ada di notulensi.
Hanya nama buku Yang kurang dulu ada Bapak. ada Ustaz Abdul Hadi, ada Ustaz Din Hari. Ya ini saya itu menggantikan beliau. Beliau di sini hanya beliau pulang ke Mataram sana. Saya gantikan di sini. Ustaz Nabi, ada Ustaz almarhum Ustaz Nubaidillah Khalid almarhum. Belum. Masih sehat ya. Ya. Selanjutnya ada ini nomor yang besar ini yang ikut musyawarah di Ternate. Ya ini. Ustaz Taufik, Ustaz Mustari, Samsulida Manabian, Zainal Arifin, Ustaz Yusuf dan Ustaz Yusuf ini teman Ustaz Nafi dan Ustaz Baidawi, termasuk Ustaz Tirmidzi dan Ustaz Nafi ketika kita Ternate mulai tanggal 1 sampai 9 Mei tahun 2003. Termasuk Yadi Mas Buki Mahfud, almarhum Ustaz Irtaji, ini dosen psikologi UM. Ya, ini pertama kali beliau kita minta untuk menguji psikotes mahasiswa pertama. Dan beliau terkenal dengan kita karena ketika saya ajak makan di dalam itu saya panggil Ustaz, dia bisik ke saya, Pak Khalid, saya baru kali ini dipanggil Ustaz. Tahun 2003 itu Ustaz Irtaji. Ya, ini psikologi dan psikiater dia. Bukan hanya dosen tapi juga psikiater. Ada Ustaz Furqan Hidayat. Ini juga dulu pertama ini sebelum Ustaz Fitra menjabat ketua TPG. Ustaz Fitra tadi ada. Ustaz Fitra izin. Nah ini sekarang dulu TPG itu ketuanya Ustaz Furqan. Beliau bahasa Inggris UM. Nah, sekarang pindah ke Tulungagung. PNS kan. Ada almarhum Ustaz Hilman Wajdi, ada Ustaz Yusuf, ada Ustaz Ali Asrofin. Nah, Di atasnya itu Yusuf. oh, ketinggalan dari mana itu? Ustaz Ali Asrofin ini temannya Ustaz Hilman. Beliau tamatan UM bahasa Inggris. Karena Ustaz Hilman ketika itu ada short course ke Mesir, sehingga untuk menggantikan itu beliau mengajak satu temannya yaitu Ustaz Ali Asrofin dari Tuban. Nah, sekarang sudah nikah, istrinya PNS Puskesmas di Tuban sana. Oke, Ustaz Musuh yang nggak mau Imam Ustaz Anwar gitu kan. Ketika kita ke Banyuwangi ke Blok Agung, kita sempat salah subuh di Jember. Guyon Ustaz Ali Asrofin itu, karena beliau baru ikut pelatihan sholat khusyuk. Siapa dulu? Siapa? Arif Ganda. Itu bukan. Yang di Batu itu. Sangkan Abu Sangkan. Itu juga itu. Akhirnya kita sholat duluan, Ustaz Arifin nggak mau ikut. Tapi itu guyon nih. Wah, yang sudah pelatihan sholat khusyuk nggak mau sholat dengan Ustaz Anwar. Nanti kurang khusyuk dia. Oke, ada Ustaz Arifin yang keluar beliau dan sempat menduduki sebelum Ustaz Andoko yaitu bagian keuangan. Nah, ada Ustaz Zainul Judi, ini masuknya setelah Matahari berdiri tahun 2003. Baik, ini asatidzah yang ada yang masih sudah itu anda dananya setelah itu sudah berdiri Pak. Oke, dulu di ini nggak ada, sudah nikah. Oke, artinya ini yang terekam ada yang tidak tertulis di notulensi yang bukan terbit, tapi ini yang kami dapatkan di notulensi dan alhamdulillah ini notulensinya sudah saya ketik di komputer, walaupun bukunya hilang, alhamdulillah masih bisa saya temukan ini. Nah, baik, saja yang terima ini sedikit review nanti kalau kita juga akan saksikan video ketika nanti ramah sama. Menginjak acara selanjutnya yaitu kalimatul min